Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alangkah bahagianya kita umat Islam mendapat hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anugerah yang maha tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya penuh dengan kebenaran dan penuh dengan keindahan. Dari sudut keindahan saja kita bisa memperhatikan kalimah-kalimah suci dalam Al-Quran ini yang rima atau bunyinya sangat indah. Misalnya firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Persamaan bunyi itu bisa pada ib, ik, itu rima yang sangat indah sekali. Kalau diterjemahkan misalnya yang dicoba untuk indah, tidak bermaksud untuk menandingi keindahan Al-Quran, coba ingin menerjemahkan secara kreatif yang juga mengandung keindahan. Misalnya was-samaa'i wat-thariq tadi. Demi langit dan kejora malam. Tahukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dari cuplikan beberapa ayat Al-Quran yang saya bawakan tadi, bersama dengan terjemahan bebasnya, menjadi cerminan dan gambaran bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu indahnya berfirman atau berbicara kepada makhluknya, yaitu manusia. Jadi Allah itu berbicara kepada kita, kepada manusia, dengan bahasa yang sopan dan indah. Allah bertanya terhadap air yang kita minum. Allah bertanya di dalam Al-Quran, Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Hei manusia, apakah kamu tidak melihat, tidak memikirkan air yang kamu minum? Apakah engkau yang menurunkannya dari mendung yang hitam itu, ataukah kami? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bertanya, air yang kita minum yang menurunkan
dari mendung yang hitam atau dari langit itu siapa? Apa kita manusia atau Allah? Pasti kita akan menjawab Allah. Tapi yang sangat indah di sini adalah bahasanya Allah. Bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berfirman atau bertanya kepada kita dengan bahasa yang sopan dan indah. Kalau Allah saja yang Al-Khaliq, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh umat manusia, berbicara kepada kita dengan bahasa yang sangat indah dan sopan, pertanyaannya, kalau saya sebagai manusia berbicara dengan para pemirsa yang juga manusia, apakah tidak perlu menggunakan bahasa yang indah dan sopan? Dan kesopanan itu adalah tanda kemuliaan, ketinggian akhlaknya seorang anak manusia. Karena itu setiap manusia kalau berbicara, usahakan dengan bahasa yang sopan dan indah. Hindari kata-kata yang kotor, hindari kata-kata caci maki, hindari kata-kata fitnah, ghaibah, dan yang menjelek-jelekan orang lain dan menyakiti hati orang lain. Lebih-lebih pada bulan puasa kita latihan untuk berbicara sopan, untuk berbicara yang menyenangkan hati orang lain. Orang yang berbicara dengan bahasa yang indah, sopan, dan santun, dan bisa menjalin keakraban dengan orang lain, insya Allah manusia yang seperti itu akan laku di mana-mana. Kalau kita perhatikan dengan adagium Jawa yang bunyinya, keindahan berbicara seseorang itu menunjukkan kebersihan hati seseorang. Ajining diri sokoladi, ajining diri dumunung onoladi. Kehormatan seseorang bisa diperhatikan melalui ucapan-ucapannya. Kalau ucapannya sopan, mengajak ramah, mengajak persaudaraan, mengajak damai, pertanda hati orang itu bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kata-katanya kotor, suka caci maki, suka menyakiti orang lain, pertanda hati orang itu juga kotor dan hatinya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang terhormat, semoga dalam bulan Ramadan seperti ini kita bisa latihan terus-menerus untuk menggunakan bahasa yang menghindari bahasa yang menyakiti orang lain. Untuk selalu mengupayakan bahasa yang ramah, sopan, santun, dan menyenangkan orang lain sebagai pertanda bahwa hati kita bersih, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita menjadi puasa yang mampu untuk membawa kita berhati damai dan berdamai dengan seluruh umat manusia. Karena bahasa yang damai, tanda kedekatan hati kepada Allah, tanda kebersihan hati yang jauh dari rasa permusuhan, dari kedengkian, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kiranya inilah hikmah Ramadan pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut.